Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang berada di ruangan ini dan juga rekan-rekan yang hadir secara online. Selamat datang di Edu Session Cortex dengan tema Solusi Cerdas Hadapi Tantangan Pajak 2026. Acara ini merupakan wujud komitmen Nanobank Syariah untuk memberikan pemahaman yang akurat, aplikatif, dan membantu nasabah menavigasi perubahan regulasi perpajakan 2026. Untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta yang hadir di ruangan kami persilahkan untuk berdiri dan peserta yang hadir secara online silakan menyesuaikan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi para hadirin yang berada di ruangan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki sesi utama hari ini. Kami mengundang narasumber kita, Ibu Erly Sali, selaku Owner of Lisana Online Accounting and Tax Consultant, untuk menyampaikan paparan mengenai solusi cerdas hadapi tantangan pajak 2026, implikasinya bagi wajib pajak, serta langkah strategis yang dapat dipersiapkan sejak sekarang. Kepada Ibu Erly, kami persilahkan waktu dan tempat. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa gitu ya, luar biasa. Nah, saya sangat appreciate nih di hujan-hujan kayak gini Bapak Ibu hadir di event kali ini gitu ya. Dan mau ngedengerin nih masalah pajak gitu ya. Kita discuss ya nanti ya, saya mau nanti di seminar kali ini Bapak Ibu bisa aktif, Bapak Ibu juga bisa untuk bertanya atau mungkin sharing pengalaman gitu ya. Nah, Bapak Ibu, event ini terselenggara berkat Nanobank dan Lisana Online Accounting and Tax Consultant ya. Terima kasih gitu ya. Sebelum mungkin saya present gitu ya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Boleh di next profil saya?
Bapak Ibu, nama saya adalah Erli Sali. Saya adalah konsultan pajak yang terdaftar gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau cari jangan cari Lisana ya. Carinya adalah Erli Sali ada di kantor pajak gitu ya. Terus kalau ditanya Bapak Ibu, saya saat ini memiliki 5 cabang. 2 cabangnya di Tangerang Kota, 1 cabangnya di BSD, 1 cabangnya lagi di Bandung dan di Bali. Kenapa pada akhirnya saya juga expand keluar kota? Karena saya melihat Bapak Ibu ya, semakin ke daerah pengetahuan pajak semakin minim. Jujur saya tergugah hatinya untuk masuk ke sana gitu ya, untuk membantu pengusaha di sana karena kayaknya agak ini ya Bapak Ibu ya misalnya aduh ada SP2D KMM-an gitu Bapak Ibu yang seharusnya mungkin masih bisa ya kita discuss gitu ya seperti itu ya. Terus kalau ditanya, boleh di next profil ya. Jadi kalau ditanya service saya ada apa saja gitu ya. Kita mungkin termasuk konsultan pajak yang modern, yang adaptif terhadap mungkin perubahan dan teknologi ya. Jadi satu ngomongin pajak dari hitung, laporin, tax planning, amit-amit nih Bapak Ibu ya kalau ada SP2DK, ada pemeriksaan pajak udah pastilah kita yang hadapi. Kedua adalah pembukuan untuk internal, untuk pajak atau untuk investor. Kebanyakan yang datang tuh untuk perpajakan. Kedua, saya ada akunting juga, ada akunting service. Nah, biasanya karena ada akunting service, saya ada kerjasama dengan beberapa program akunting. Misalnya dengan Simakali Jurnal, Akuret, IAPI dan lain-lain Bapak Ibu ya. Terus kita juga ada kerjasama dengan program kasir, terus program usaha online kita juga ada. Nah karena kebutuhan klien begitu banyak, akhirnya legalitas pun kita ada, perizinan-perizinan gitu ya. Kita juga ada audit. Nah audit ini sering dipakai untuk apa Bapak Ibu? Untuk pinjaman uang ke bank atau untuk tender gitu ya. Terus berikutnya kita juga ada OSOS Payroll, BPJS, kita ada OSOS Finance, kita juga ada untuk kerjasama dengan permodalan usaha, kita juga ada untuk pengembangan SDM. Jadi bisa dikatakan one stop solution gitu ya. Boleh di next coba. Jadi tahun ini mungkin sungguh membahagiakan buat kita, akhirnya kita punya customer care gitu ya, WhatsApp kita centang biru Bapak Ibu, enggak gampang Bapak Ibu jujur aja ya. 2 tahun kita apply, saya enggak ngerti gimana maksudnya. Jadi akhirnya kita mendapatkan, jadi kita trusted ya. Kita juga tahun ini akhirnya mendapatkan ISO ya. Karena buat kita adalah kepuasan pelanggan berarti buat kita. Kita mau meningkatkan mutu Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu menyikapi tentang Cortex tahun ini juga kalau saya cerita tentang di kita ya di tim kita itu saya lagi kembangkan aplikasi teknologi bentuknya karena wah si pajak udah pasti gandeng IT. Wah saya juga sama dong, saya juga harus membuat aplikasi berbasis teknologi membuat rekonsiliasi fiskal gitu ya. Jadi buat apa mungkin kita manual atau mata digunakan untuk ini plus minus ini sama dengan benar atau enggak gitu. Kita lagi buatin. Yang kedua, kita mau narik semua rasio keuangan yang pajak butuhin. Nanti saya cerita ya, rasio apa yang dimaksud gitu ya. Terus berikutnya lagi kita juga lagi kembangkan web internal kita karena kita kan ada di beberapa cabang dan kita mau semuanya terintegrasi dengan baik gitu. Seperti itu ya mungkin update tentang Lisana gitu ya. Boleh the next. Nah mengapa memilih kami karena banyak dari staf saya, tim saya adalah berasal dari yang udah pernah kerja di konsultan pajak gitu ya. Kita juga layanan satu atap yang tadi one stop solution. Berikutnya kita staf ahli kita yang pengalaman, kita juga didukung oleh jejaring software, akunting dan networking kita cukup luas. Berikutnya yang terakhir adalah kita hadir Bapak Ibu di 5 kantor cabang. Berikutnya lagi kita juga nanti maunya nasional dan ujungnya nanti saya mau go internasional juga gitu Bapak Ibu itu goal kami ya. Boleh di next?
Nah Bapak Ibu ini beberapa partner kami. Boleh di next? Boleh di next? Ini beberapa sertifikat yang kita dapatkan gitu ya. Boleh di next? Boleh? Nah Bapak Ibu ini kantor saya, beberapa kantor saya gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang di Bandung misalnya, ada kami semuanya gitu ya. Boleh di next? Jadi Bapak Ibu nanti mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikonsultasikan, silakan tanya kepada kami ya. Kami membuka konsultasi secara gratis gitu ya. Tentunya tinggal dikontak aja dan janjian Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Boleh di present bahan ya. Bapak Ibu, tahun ini jujur kalau menurut saya adalah tahun yang sangat dahsyat. Kenapa? Bapak Ibu bisa jawab kenapa? Di awal tahun tiba-tiba Bapak Ibu nih ada apa? Hah? Nah konteks Bapak Ibu. Jadi suka atau tidak suka kita masukin era baru ya. Sesuatu yang kok teknologi sekali gitu ya. Tentunya kalau kita ngomongin positif nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan minim banget ke kantor pajak. Bahkan misalnya kayak surat cinta dari pajak Bapak Ibu bukannya di WA. Tapi di suratin Bapak Ibu harus baca di loncengnya konteks gitu ya. Misalnya lagi, misalnya Bapak Ibu mau ngajuin PKP gitu ya. Bapak Ibu tinggal apply. Jadi seakan-akan tinggal memindahkan kantor pajak di rumah sendiri Bapak Ibu ya. Semuanya ada di konteks gitu ya. Ini ngomongin positifnya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu kalau melihat ya banyak instansi yang ngeling nih di konteks tentunya jadi kesana sini ngeling misalnya kayak Dukcapil ya. Bapak Ibu mungkin berpikirnya begini, saya suami istri nih, saya ini aja nih misalnya saya masing-masing NPWP-nya gitu ya. Bapak Ibu ketahuan di konteks karena konteks nyambungnya dengan apa? Dengan Dukcapil, ketahuan siapa saja nih misalnya. Kecuali ya Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu kakaknya nggak nyambung, kakaknya misa itu susah. Si kotek mau tahu dari mana tuh misalnya yang ini suaminya atau bukan nggak tahu dia. Tapi sepanjang kakaknya nyambung ya ketahuan gitu. Maksudnya saya terkadang mungkin yang jadi sandungan gini Bapak Ibu ya. Kenapa mungkin kalau saya cerita tentang NPWP suami istri misalnya ya. Lebih baik apa? Digabung. Digabung karena istri adalah final buat suaminya. Ngerti gak? Kalau misalnya Bapak Ibu enggak gabung, misalnya nih penghasilan nih gede ya Bapak Ibu ya. Misalnya setahun misalnya 500, di duanya segitu. Kebayang enggak Bapak Ibu tuh? Hitungnya digabung. Hitungnya digabung. Harusnya kan Bapak Ibu enggak bayar sebanyak itu ya. Jadinya jauh lebih besar gitu Bapak Ibu itu ngomongin tentang si konteks. Saya cerita lagi nih Bapak Ibu mungkin yang menjadi highlightnya kita. Kenapa saya bilang tahun ini kayaknya tahun berbenah diri deh semuanya. Contoh ya Bapak Ibu ya, misalnya nih ngomongin SPT pribadi nih misalnya. Di SPT pribadi ini kan nanti waktu kita ngisi di konteks ini kita isi memang saat tetap saldo per 31 Desember. Tetapi dia minta kita isi saldo apa? Saldo saat ini, saldo pasaran gitu ya, nilai pasaran ya. Kan Bapak Ibu bingung apa sih saldo pasaran? Gunanya apa Bu gitu ya. Gunanya Bapak Ibu mungkin seperti begini ya, kalau misalnya rumah atau tanah itu kan final Bapak Ibu ya. Final. Memang sih mungkin kita nggak bayar lagi, tapi itu menjadi mungkin kayak standarnya si pajak. Misalnya nih rumah Bapak Ibu misalnya berapa 1 M. Terus kita nilai pasalnya misalnya cuman 1,2 misalnya gitu ya. Terus besok-besok kita buat analisa. Kan setiap kita buat SPT pribadi kita kan buat analisa nih. Kita tulis dong keuntungannya 200 juta kan misalnya. Terus Bapak Ibu misalnya bilang, oh ya kita kan bisa beli misalnya dari beli
jual tanah atau rumah, membeli rumah yang jauh lebih besar. Kalau seandainya kita nggak ada uang, nggak ada kas atau mungkin nggak ada bank, nah dari mana tuh? Penghasilannya kan tidak mencukupi ya Bapak Ibu ya. Kebayang nggak? Nah pajak tahu Bapak Ibu. Pajak udah ngapalin, udah memberikan kayak warning, nah dijual nih. Kalau dijual berapa emang? Atau besok-besok begini ya, misalnya nih kita beli kendaraan, misalnya beli 300 juta gitu ya. Terus nilai pasarnya mungkin Bapak Ibu tulis mungkin jadi melebihi mungkin ya Bapak Ibu. Jadi kan pajak, wah ada keuntungan dong di situ. Misal ya Bapak Ibu ya, atau misalnya harga emas nih. Emas kan lagi melambung tinggi ya Bapak Ibu ya. Misalnya nilai saat ini berapa? Terus nilai 31 Desember, nilai saat ininya Bapak Ibu tulis sesungguhnya misalnya. Nah pajak kan udah lihat dong. Kalau kita berdebat misalnya, lah kan Bapak Ibu sendiri yang nulis nilai saat ininya adalah sekian. Paham nggak Bapak Ibu? Nah ini mungkin ngomongin SPT pribadi gitu ya. Terus ngomongin SPT pribadi lagi, yang jadi mungkin highlight kita adalah kita harus tulis Bapak Ibu nomor rekeningnya masing-masing gitu. Sudah tidak ada lagi misalnya ngomongin bank, digabung. Bapak Ibu kan kadang-kadang suka tulis tuh ya, bank satu digabung semuanya. Enggak seperti itu. Harus dipisah per masing-masing. Jadi per masing-masingnya harus ditulis nomor rekeningnya gitu ya. Tidak bisa di-strip Bapak Ibu ya. Terus berikutnya lagi mungkin yang jadi highlight saya untuk SPT pribadi. Misalnya Bapak Ibu tulislah alamatnya cukup lengkap. Misalnya, nah pajak ketika Google ya, misalnya Bapak Ibu punya tanah banyak, rumahnya banyak deh gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ngakunya, enggak Pak saya enggak pernah sewakan, rumah tersebut dipakai. Terus di Google nih sama si pajak, alamatnya lengkap Bapak Ibu tulis ya. Pas di Google ada pelangnya disewakan gitu Bapak Ibu ya. Jadi agak susah dong Bapak Ibu seperti itu ya. Mungkin gini ngomongin pribadi gitu ya. Mungkin saya juga cerita sedikit gini, kalau Bapak Ibu mungkin punya mungkin punya emas Bapak Ibu ya. Yang dipakai adalah tetap harga beli. Ketika Bapak Ibu jual, baru Bapak Ibu biasanya pajak minta dong pajak atas keuntungannya. Misalnya lagi Bapak Ibu punya saham. Kalau punya saham, apa yang ditulis? Harga apa? Harga buku kah atau harga pasar kah? Harga apa? Harga? Nah Bapak Ibu kalau punya saham, pokoknya pajak nggak mau tahu. Dia tetap meminta harga pasar Bapak Ibu. Kalau saran saya, ini tip and trick ya. Jadi maksud saya nih, mungkin pertanyaan Bapak Ibu gini, kalau turun gimana Bu? Kalau turun gitu ya, kan harga Pak misalnya 1M, terus turun menjadi 500. Tetap tulisnya 500. Ya dong, sesuai harga pasar. Tapi itu kelebihannya jangan Bapak Ibu buang. Gunanya buat apa tuh? Tulis dong di kas dan setara kas, ya kan? Gunanya buat apa tuh? Besok tiba-tiba naik. Misalnya menjadi 1,5 misalnya gitu ya. Nah gunanya Bapak Ibu puyeng, lah ditulis 1,5. Terus penghasilan saya dari mana Bu? Penghasilan saya dari mana? Gitu ya, nah, ambillah dari kas dan setara kas gitu ya, konversilah, paham gak Bapak Ibu? Jangan dibuang itu kas dan setara kas, maksud saya gitu loh. Sebab ya si pajak mintanya nilai pasar. Mungkin dipikirin Bapak Ibu begini, aduh kalau saya punya saham, terus gimana Bu orang belum dijual, nilainya masih segitu, gak mau tahu. Si pajak maunya nilai pasar, kalau saham. Terus kalau misalnya Bapak Ibu misalnya usahanya 100% mungkin bergerak di bidang ini jual beli saham gitu ya. Terus misalnya bisa kebeli rumah misalnya 5 miliar misal Bapak Ibu ya. 5 miliar misalnya. Terus Bapak Ibu mungkin nanti si pajak nanya,
Kan kalau kita melaporkan atas saham, itu kan atas penjualannya saja ya, bukan keuntungannya nih. Dia kan agak susah ya. Bapak Ibu kalau saya sarankan lebih baik simpen tuh. Simpen rekapnya, di situ kan ada jual beli ya. Ada jual beli, ada keuntungannya. Biasanya kalau kita sih buat laporan analisa. Analisa apa? Analisa tentang ini balance atau enggak gitu loh. Jadi kalau pajak nanyain misalnya, kok bisa kebeli sih rumah gitu ya? Ya iyalah, orang kita misalnya beli sekian, jualnya sekian ya ada untungnya sekian totalnya. Nah itu disimpan Bapak Ibu ya. Misalnya seperti itu. Nah kalau saya menyikapi di SPT pribadi kurang lebih mungkin seperti itu yang jadi highlight kita. Kita ngomong lagi misalnya ngomong tahunan badan nih Bapak Ibu ya, tahunan badan. Bapak Ibu si pajak kok dia tahu ya misalnya nih ya usaha bergerak di bidang restoran. Yang kita tahu ngomongin laba kotornya saja nggak mungkin kan di bawah 10%. Pajak itu punya benchmark. Dia punya standar, jadi membandingkan usaha yang sejenis gitu ya, itu masuk akal atau enggak. Kalau dipikirnya misalnya, oh Bapak Ibu cuman menyajikan di bawah 10% misalnya, kan aneh gitu ya. Nah pajak, Bapak Ibu kebayang ya kalau IT kan gampang banget ya, gampang sekali ya. Untuk membuat misalnya kita mau banding-bandingin nih, laporan keuangan kita banding-bandingin, tarik deh rasio-rasio keuangan. Rasio apa? Salah satunya misalnya gross profit, EBITDA misalnya gitu ya. Terus apalagi misalnya persentase pajak terhadap penjualan. Nah itu masuk akal atau tidak? Contoh Bapak Ibu masuk akal atau enggak, maksudnya begini. Misalnya nih kita persentase misalnya pajak yang harus dibayar misalnya cuma 0,1 misalnya gitu ya. Si pajak bilang lagi, Bu PPh final aja berapa jumlahnya? Berapa Bapak Ibu? PPh final omset berapa? 0,5. Masa cuma 0,1 Bu dibayarnya? Nah terkadang itu yang menjadi standarnya Bapak Ibu. Contoh ya, contoh lagi misalnya kita buat laporan keuangan. Misalnya ngomongin persentase gross profit gitu ya. Memang Bapak Ibu kalau dalam keadaan luar biasa, misalnya keadaan luar biasa tuh misalnya ada perang, misalnya kemarin ada COVID, wajar kan Bapak Ibu kalau misalnya beli dan jual terlalu melonjak-lonjak ya. Tetapi kalau ada keadaan yang cuman keadaan biasa, bukan luar biasa ya, tentunya sama kan persentasenya kan. Nah ini yang menjadi buat si pajak tuh, wah ini juga menjadi potensi. Atau ngomongin biaya deh Bapak Ibu, ngomongin biaya nih, biaya-biaya. Misalnya mungkin gak tuh, misalnya beban listrik naik, mungkin gak? Naiknya tapi berlipat-lipat, mungkin gak? Mungkin gak? Mungkin ya, kenapa tuh kira-kira? Kenapa? Kenapa tuh naik listrik berlipat-lipat? Karena mungkin perusahaannya itu buka cabangnya banyak ya Pak ya. Jadi ya otomatis berlipat-lipat gitu loh. Tapi ada alasannya yang cukup tepat gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak ada alasan yang cukup tepat, aneh kan? Listriknya meningkat lalu banyak. Saya cerita lagi misalnya Bapak Ibu, oke saya masukin bensin nih. Setinggi-tingginya bensin gitu ya. Nah, si pajak lihat apa Bapak Ibu? Lihat apa? Lihat apa? Lihat aset. Bapak Ibu punya mobilnya seberapa banyak? Kalau punya 1 atau 2 kan aneh ya. Listriknya, biaya bensinnya wah luar biasa tinggi banget gitu loh. Nah di situ Bapak Ibu gitu loh. Mereka tahu. Jadi kalau menurut saya menyikapi konteks ini karena mereka ngambil rasio gampang banget menemukan ketidaksesuaian. Ngomongin nih, yang satu keluarin faktur pajak.
Misalnya ini jasa ya, satu lagi nggak motong. Wah gampang banget Bapak Ibu. Itu sih udah kecil dah buat psikotex gitu ya. Misalnya lagi ngomongin tentang, ngomongin konteks tuh ngomongin misalnya Bapak Ibu beli nih misalnya ya pribadi pakai kartu pajak misalnya. Atau mungkin ada yang mungkin pernah kejadian dipakai namanya. Kemarin kejadian Bapak Ibu ya dari klien kami gitu ya, stafnya itu dipakai namanya, nggak tahu siapa mungkin gitu ya, jadi sebanyak 18 miliar. Saya bilang solusinya adalah jangan ownernya ikut-ikutan ini ya. Jadi buat aja surat pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah melakukan transaksi sebanyak 18 M gitu. Kalau saya lihat tuh banyak kasusnya takutnya dipanggil namanya dipakai namanya gitu ya. Ada kasusnya lagi mungkin mengenai konteks bukti potong. Dulu kan Bapak Ibu bukti potong kan udah dipotong, mintanya susah ya. Ada yang ngerasa seperti itu? Ada ya, banyak mungkin ya. Nah sekarang Bapak Ibu nggak usah minta. Itu muncul sendiri. Bahkan kalau saya lihat Bapak Ibu tuh pasti mungkin ada yang lupa kali ya. Kok bukti potong dari mana nih? Kok saya ada muncul nih gitu ya. Mungkin gini solusinya adalah kalau Bapak Ibu nggak ngerasa ya mungkin jumlahnya cukup besar. Bapak Ibu ya enggak gunain tapi maksudnya saya ya siap-siap dipanggil. Karena ini sistem ya Bapak Ibu ya. Sistem itu tidak bisa aduh saya ini dulu entar ini pasti dipanggil dulu untuk klarifikasi. Pasti ada SP2DK dulu dan Bapak Ibu bisa klarifikasi. Ya kalau saran saya buat surat pernyataan bermaterai gitu ya. Ini menyikapi konteks nih kalau saya lihat luar biasa ketat Bapak Ibu. Terlalu gampang kantor pajak untuk melihat ketidaksesuaian gitu. Tidak sesuai, yang satu motong, yang satu kartu pajak, atau enggak motong, itu gampang ketahuan. Ngomongin tentang laporan keuangan pun kalau misalnya ada yang melonjak atau tidak sesuai dengan rasio-rasio yang pajak butuhkan gitu ya. Nah itu pun gampang. Mengenai konteks seperti itu Bapak Ibu yang jadi highlight kami gitu ya. Dan kabarnya Bapak Ibu mungkin ya saya dengar kabar dari bank-bank yang cukup pemerintah mungkin nanti angka saldo langsung muncul ya. Yang saya dengar kabarnya seperti itu Bapak Ibu gitu loh. Menyikapi mungkin boleh di next. Boleh di next. Bapak Ibu, jadi kalau kita ngomongin ini sudah mau awal tahun ya. Biasanya di akhir tahun itu kita sibuk berbenah diri ya. Salah satunya adalah kita ngomongin budgeting ya. Nah saya terinspirasi oleh salah satu klien saya. Dia bilang gini, Bu saya kunci biaya. Kalau emang ada pendapatan yang melonjak yaitu bonus lah Bu. Tapi seluruh biaya dikunci gitu ya. Mungkin hal yang paling menurut saya mungkin yang paling jadi jebakan itu adalah masalah perpajakan Bapak Ibu ya. Kalau ngomongin tentang mungkin saving, investasi mungkin Bapak Ibu nanti tanyakan ke Nanobank ya. Saya tidak akan bahas ya saya ngomongin perpajakan. Jadi kalau kita enggak tahu, kalau kita mungkin salah penafsiran akan menjadi pemborosan Bapak Ibu. Karena terkait mungkin masalah denda-denda gitu ya. Boleh di next? Nah Bapak Ibu kalau ngomongin tentang perencanaan keuangan yang komprehensif di salah satunya adalah ngomongin cash flow. Saya tanya Bapak Ibu ada gak ya perusahaan yang laba tapi cash flow-nya minus. Kira-kira nih di benak Bapak Ibu perusahaan yang seperti apa ya? Ada gak? Mungkin Bapak Ibu tahu gak perusahaan yang kayak gimana gitu? Jadi Bapak Ibu kalau kita ngomongin misalnya laba sih laba ya, tapi minus. Nah itu artinya adalah piutangnya tinggi Bapak Ibu. Kalau saya lihat semakin ke sini Bapak Ibu ya,
ekonomi mungkin lebih lagi kenapa Bapak Ibu ya. Jadi mungkin banyak piutang mundur. Rata-rata itu ya laba sih laba tapi minus. Jangan seperti itu Bapak Ibu kalau kita punya perusahaan gitu ya. Tetaplah harus laba dan cash flow-nya positif. Seperti itu yang sering saya amati adalah wah jangan menjadi mungkin kalau pengusaha nggak tahu nggak bisa baca. Wah ini kelihatannya baik, nggak baik Bapak Ibu tidak baik-baik saja ya kalau cash flow-nya minus. Berikutnya lagi ngomongin budgeting yang tadi saya bilang berarti adalah kita menekan pengeluaran. Menekan pengeluaran. Jadi semuanya dirinci. Biasanya kalau kita buat budgeting kan bukan hanya biaya ya. Misalnya kayak penjualan pun berapa targetnya gitu ya. Semua diefisienkan gitu ya. Boleh di next. Nah Bapak Ibu salah satu jebakan pajak adalah kita tidak memahami peraturan. Saya mau nanya nih sama Bapak Ibu. Mungkin sampai dengan sekarang mungkin peraturan apa saja tuh yang baru banget dikeluarin. Ada yang tahu mungkin Bapak Ibu? Ada yang tahu? Saya sekilas saja ya. Jadi mungkin ngomongin insentif ya Bapak Ibu ya. Insentif PPh 21. Kalau Bapak Ibu usahanya bergerak di bidang restoran, mungkin tekstil gitu ya. Hotel. Nah Bapak Ibu kalau misal ada karyawan mungkin gajinya di bawah 10 juta. Nah itu ada insentif jadi tidak bayar PPh 21. Sampai Desember ini gitu ya. Mungkin yang terbaru lagi nih Bapak Ibu ya, mengenai Bapak Ibu seandainya punya dompet digital, mungkin ada yang tahu dompet digital seperti apa? Apa contohnya? Apa? GoPay, OVO, Dana gitu ya dan lain-lainnya gitu ya, Sakuku mungkin dan lain-lain gitu ya. Nah itu wajib dilaporkan ya Bapak Ibu. Dulu kan enggak ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang ada peraturannya wajib dilaporkan gitu ya. Peraturan yang berikutnya lagi adalah ngomong PP 43 tahun 2025 ya. Cuman mungkin mengenai ini tentang laporan keuangan ya, satu pintu ya. Dan itu dikerjakan oleh orang yang punya sertifikat ya. Nah mungkin ini bertahap ya Bapak Ibu dan mungkin kita akan menunggu aturan terbarunya seperti apa gitu turunannya ya. Kalau enggak wah semuanya bikin laporan keuangan Bapak Ibu ya. Kalau ngomongin perusahaan gitu ya. Mungkin kita akan nanti lihat peraturan kayak gimana. Berikutnya lagi ngomongnya gitu ya Menteri Keuangan itu ngomongnya kalau pribadi tetap bisa menggunakan PPh final yang 0,5%. Sampai kapannya nggak tahu ya Bapak Ibu ya, tapi yang jelas masih bisa dipergunakan. Terus berikutnya lagi nih Bapak Ibu, ini kabarnya Bapak Ibu ya, soalnya ini PMK-nya kan belum keluar ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya PT atau CV baru banget, kemungkinan besar sudah tidak boleh lagi pakai PPh final. Karena menurut Menteri Keuangan, wah pengusaha nih pecah-pecah omset. Pecah-pecah omset gitu ya. Untung Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemarin mungkin sadar ada suatu peraturan yang akhirnya ditangguhkan. Peraturan apa? Mengenai apa? Pedagang apa? Pedagang online. Bapak Ibu kalau dikeluarkan celaka ya. Maksud saya begini nih, mungkin dari pedagang online curhatnya begini Bapak Ibu. Bu, Ibu kan tahu ya Bu ya, si Shopee motong berapa, si Tokopedia motong berapa, belasan persen Bu. Potongnya gede gitu ya, belum afiliator juga motong. Terus kami PKP gitu Bu. Seperti itu ya curhatannya. Ibu tahu gak untungnya kami berapa tuh jualan online? Dia bilang hanya 1-3% saja Bu. Ini yang terjadi ya. Cuman ini kan ditangguhkan Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu nih di tahun yang akan datang seperti apa. Pedagang online udah mulai waduh gimana nih gitu ya. Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu yang keluar faktur pajak adalah si Tokopedia. Dia semenjak dengan gandeng dengan TikTok dia ada faktur pajak. Kalau Shopee hanya Shopee Mall. Yang lainnya maksudnya kayak bukan Shopee Mall
nggak ada Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu gimana mekanisme mereka gitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu contohnya gitu ya. Itu peraturan-peraturan yang baru. Nanti kita lihat update-annya. Harusnya akhir tahun ini dikeluarkan Bapak Ibu ya yang ngomongin tentang PPH final ini. Karena banyak yang bertanya nih dari UMKM gimana nih Bu, PPH apa yang akan digunakan gitu loh. Kalau misalnya sampai nggak bisa, semua Bapak Ibu maupun usaha yang kecil-kecil, misalnya punya restoran kecil, rumah makan kecil, mungkin pedagang kelontong, semuanya bikin pembukuan. Tapi ini belum terjadi ya Bapak Ibu ya, seperti ini salah satu peraturan. Terus biasanya jebakan pajak itu karena Bapak Ibu nggak tahu, rugi kalau kita tidak manfaatin insentif pajak gitu ya. Berikutnya lagi mengenai administrasi dan pencatatan yang tidak rapi. Terkadang Bapak Ibu kalau saya nih keluar kota itu mungkin lebih ini Bapak Ibu ya ngomongin pembukuan nggak ada gitu Bapak Ibu ya. Nah maksud saya nanti apa jadinya? Makanya kita pun aja sampai bisa tarik cash flow gampang sekali ya. Cuman ngebandingin neraca, di situ ketahuan. Misalnya cash flow-nya tidak sesuai, berarti ada apa? Ada penjualan yang belum dilaporin Bapak Ibu, seperti itu. Contohnya ya, jangan sampailah posisi kita ada, saya tahu mungkin pada akhirnya kita bisa bicara gitu ya, tapi jangan dibawa angin posisi Bapak Ibunya. Kalau misalnya laporan keuangan ada apa tidak? Enggak. Buku besarnya enggak ada juga gitu ya. Terus gimana dong? Ngerti gak Bapak Ibu? Posisinya gimana? Terlalu lemah gitu maksud saya. Tapi kalau laporan keuangan kita ada, ya siapa tahu ya kita bisa bicarakan gitu ya. Seperti itu. Misalnya salah timing transaksi ya, misal penjualan akhir tahun. Atau ngomongin tentang mengabaikan kewajiban pelaporan. Nah Bapak Ibu kan udah tahu nih kapan-kapannya, ya sebaiknya sih jangan telat. Nah ini kan sekarang udah dimundurin Bapak Ibu ya. Kalau batas akhir ya pembayaran itu biasanya kan tanggal 10, ini udah dimundurin ke tanggal 15. Harusnya kita punya waktu untuk ngitung dan bayar gitu Bapak Ibu ya. Mungkin yang berbeda lagi di konteks ini ada namanya deposit. Fitur deposit maksudnya kita bisa depositin gitu ya. Misal kayak menabung di pajak. Apabila ada SP2DK, kalau misalnya memang uang itu disetor itu, jadi enggak ada bunga atas itu Bapak Ibu. Seperti itu ya, boleh di next. Nah Bapak Ibu bagaimana cara menghindarinya? Kita harus update informasi regulasi pajak ya. Karena kan banyak nih Bapak Ibu kalau pengetahuan mengenai pajak. Dari Instagram Bapak Ibu kalau misal TikTok itu kan, tapi Bapak Ibu harus ini ya. Maksud saya mungkin belum jelas, mungkin di TikTokin atau belum jelas mungkin di Instagram Bapak Ibu memaknainya salah. Maksud saya jadi harus tahu ya peraturannya yang seperti apa. Soalnya kalau di Indonesia peraturannya terkadang gray area. Misalnya nih biaya entertain bisa dibiayakan jika salah satunya ada daftar nominatif. Isinya ngomongin harus ngisi Bapak Ibunya kalau emang mau dibiayakan minta dong NPWP yang kita entertain. Tapi kebanyakan nggak mau ya Bapak Ibu ya seperti itu. Nah kalau di negara lain setahu saya mungkin saya pernah tahu mungkin kayak di negara Singapura. Mereka tuh kenapa jelas karena mereka menggunakan angka. Misal biaya entertain bisa dibiayakan sejumlah misalnya ya 1.000 SGD misalnya. Jadi jelas pakai angka Bapak Ibu. Nah ini yang mungkin membedakan kita dengan yang lainnya. Makanya Bapak Ibu harus mencermati dan membaca dengan jelas gitu aturannya seperti apa. Yang kedua mungkin ngomongin tentang tax planning nih Bapak Ibu ya. Contoh tax planning. Misalnya Bapak Ibu punya perusahaan misalnya, terus ngomongin tentang gaji direktur. Mungkin di benak Bapak dan Ibu ngomongin tentang gaji, atau gimana dong saya kan sebagai direktur dong, digaji dong Bu. Saya pendapat dari mana lagi? Mungkin setinggi-tingginya, paham gak? Bapak Ibu ingat ya, kalau ngomongin tentang PPh 21 kan tarifnya progresif ya, gede sekali. Maksud saya kalau direktur sebagai pemegang saham
Bapak Ibu mesti hitung nih, lebih murah mana kalau ada bagi apa? Kalau pemegang saham dibagi apa? Dividen. Nah Bapak Ibu harus hitung, lebih murah mana nih? Terima dividen kah? Atau mungkin digaji? Kalau saran saya ya jangan setinggi-tingginya gitu loh. Seperti itu. Dan dividen Bapak Ibu perlu tahu ini bisa bisa apa? Bisa gratis ya. Harusnya kan kena 10%. Bisa gratis asalkan diinvestasikan lagi ke dalam negeri selama 3 tahun. Nah Bapak Ibu mungkin yang jadi pemikiran Bapak Ibu adalah begini. Kalau saya ngerti, Bu selama 3 tahun berarti uang saya nggak dapat dong. Iya kan? Dengan cara apa supaya bisa mendapatkan? Triknya seperti apa? Bapak Ibu nanti tanyakan kepada nobeng itu, Bu saya mau investasikan dan saya mau fasilitas back to back. Fasilitas back to back gitu ya. Jadi mungkin nanti selisihnya cuma 1% ya. Per tahunnya kurang lebih seperti itu. Jadi investasinya dapat, uangnya juga bisa didapatkan Bapak Ibu seperti itu triknya ya. Terus ngomongin lagi tax planning Bapak Ibu, ngomongin tentang misalnya perusahaan ya. Misalnya nih Bapak Ibu merasa oh ya bakal ada kelebihan bayar nih di SPT tahunan badan gitu ya. Terus Bapak Ibu gimana dong kalau kayak gini gitu ya. Kalau Bapak Ibu omsetnya turun, ya ini bisa kita ajuin ya. Pengurangan PPh 2529 itu kita bisa ajukan. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu gini, Bu gimana kalau misalnya nih omset saya tetap, tapi biaya saya naik. Sehingga mengakibatkan saya kayaknya bakal ada lebih bayar. Orang pajak nggak akan kabulin Bapak Ibu. Yang jadi ininya dia ya mungkin kayak highlightnya dia adalah kalau omset Bapak Ibu turun. Kalau tetap tapi rugi misalnya tidak akan dikabulkan gitu Bapak Ibu coba ajuin ya kalau misalnya omset Bapak Ibu turun itu juga sebagai tax planning. Makanya di pertengahan tahun kita tuh selalu membuat namanya laporan proyeksi. Karena kalau Bapak Ibu nggak ajuin orang pajak nggak mau tahu. Tetap diminta tuh PPh pasal 2529. Bahkan nih Bapak Ibu ya saya mau cerita nih. Mengenai konteks PPh 2529 nanti biasanya kan kita begini nih saya tahu nih kadang-kadang begini. Udahlah Bu saya nggak usah isi ya angsurannya nggak usah diisi. Ya pajak nggak akan tahu. Tapi Bapak Ibu nanti di konteks itu otomatis, ngitung otomatis walaupun saya nggak mau isi, dia mah ngitung otomatis. Jadi nggak ada pajak udah pasti kita harus bayar angsuran Bapak Ibu. Dulu masih bisa kita kosongin, pajak mungkin nggak tahu gitu ya. Yang nanti di konteks ini dia otomatis ngitung. Bapak Ibu nggak mau juga otomatis ngitung aja intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu mengenai psikotex. Nah yang berikutnya lagi adalah mungkin Bapak Ibu kalau misalnya yang punya staf ya sebaiknya yang mumpuni lah. Yang mengerti ya mengenai ngomongin akunting, mengenai perpajakan. Karena riskan Bapak Ibu. Contoh ya. Baru masuk karena kegiatan konsultasi bersama kami gitu dengan salah satu bank. Nah masuklah klien, kami kaget gitu ya. Ketika wah bagaimana ceritanya ya stoknya cuma 1M. Tapi di neracanya dibuat 30M. Bapak Ibu kebayang gak tuh? Bagaimana menurunkan persediaan? Diapain Bapak Ibu? Diapain? Dijual. Dijual efeknya apa Bapak Ibu? Kalau kita PKP apa efeknya? PPN-nya Bapak Ibu harus dibayar PPN-nya. Belum lagi PPh badan. Karena si orang pajak asumsi masa sih Bu jual tanpa keuntungan gitu ya.
adalah untung. Kebayang nggak tuh berapa duit Bapak Ibu? Contoh ya, kalau saya cerita ngomongin tentang kasus-kasus ya Bapak Ibu ya, perpajakan gitu ya. Jadi maksud saya ya gunain tenaga, kalau Bapak Ibu memang nggak ada mungkin harus menggunakan konsultan gitu ya. Karena kita sudah terbiasa gitu loh. Dengan menganalisa ngomongin laporan keuangan. Berikutnya adalah Bapak Ibu berasa gak misalnya gini ngomongin software nih ya dijual di pasaran ya. Mereka sih kalau saya lihat ya Bapak Ibu ya pasti canggih. Nggak ada software yang tidak canggih. Tetapi kalau masukinnya salah, settingnya salah, otomatis hasilnya akan salah Bapak Ibu. Itu yang terjadi ya di salah satu baru masuk klien kami gitu ya. Wah settingnya salah, semuanya salah Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus men-setting kalau misalnya mau menggunakan program akunting harus men-settingnya secara benar ya. Terutama di masa produk Bapak Ibu. Kalau masa customer gampang ya, supplier gampang. Yang paling sulit adalah masa produk. Apalagi misalnya Bapak Ibu usahanya mungkin manufaktur. Ingredientnya kan harus di setting. Kalau settingnya juga salah ya pasti hasilnya salah gitu. Berarti semua program akunting adalah canggih gitu ya. Tergantung yang masukin yang setting dari awal gitu ya. Boleh di next. Nah Bapak Ibu perencanaan pajak gitu ya. Ngomongin tentang update peraturan terbaru. Ngomongin tentang sanksi gitu ya Bapak Ibu. Kalau ngomongin sanksi nih. Mungkin saya harus bertanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita ada telat bayar ya Bapak Ibu ya. Pajak punya kebijakan. Misalnya nih kita baru bayar 3 tahun. 3 tahun ya. Tetap kebijakan pajak maksimal adalah 24 bulan. Misalnya Bapak Ibu berbayar 3 tahun 4 tahun yang akan datang gitu ya. Tetap kebijakan pajak kurang lebih kan seperti kos nih Bapak Ibu ya mungkin sekitar 1%. Anggap aja lah dikali 24 bulan. Jadi kurang lebihnya 24% gitu ya. Terus ngomongin tentang insentif pajak dan optimalisasi beban pajak legal ya. Misalnya kalau ngomongin laporan keuangan pajak adalah laporan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Saya tanya nih Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu memberikan sumbangan ceritanya ya. Memberikan sumbangan. Nah Bapak Ibu berpikir bisa dong Bu dikurangkan. Iya kalau ada PMK-nya. Contohnya misalnya tsunami Aceh gitu ya. Misalnya ada PMK-nya itu boleh. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya enggak ada PMK-nya itu tidak bisa dikurangkan. Itu mengenai sumbangan gitu ya. Boleh di next. Nah Bapak Ibu ngomongin resiko keuangan dan pajak itu kita ngomongin tentang denda dan sanksi. Misalnya kita ngomongin resiko bisnis, itu akibat adalah perencanaan pajak yang salah mungkin cash flow-nya jadi tertekan gitu ya. Berikutnya adalah ngomongin resiko gagal. Ini karena tidak punya strategi investasi ya. Boleh di next. Bapak Ibu kalau untuk mendukung ngomongin tentang laporan keuangan ya sebaiknya kita menggunakan software ya. Karena bagaimanapun juga kita harus adaptif terhadap segala perubahan. Bahkan kalau saya sendiri tadi saya ceritakan dari awal, kita juga berbasis teknologi. Kita lagi membuat app sendiri untuk menyikapi konteks ya Bapak Ibu ya. Supaya kita tahu ini masuk akal atau tidak. Jadi kita tahu rasio-rasio keuangan yang pajak butuhin, kita juga bisa ngitung. Semuanya kita bisa hitung gitu ya, seperti itu. Kita menyikapi konteks ya. Boleh di next. Nah Bapak Ibu, apa itu tax planning? Tax planning adalah strategi untuk meminimalkan pajak yang dibayar tanpa melanggar hukum ya Bapak Ibu ya. Contoh lagi tax planning, misalnya nih. Bapak Ibu misalnya mau buat suatu, Bu, misalnya lebih murah mana sih? Menggunakan misalnya pribadi dengan badan usaha ya. Misalnya Bapak Ibu sudah tidak boleh lagi nih pakai PPh final. Kita kan harus membanding-bandingkan ya.
Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan pribadi itu akan jauh lebih mahal karena tarifnya adalah progresif. Sedangkan kalau di badan itu tarifnya adalah misalnya ya omset Bapak Ibu mungkin di bawah 4,8 M per tahun, itu hitungnya 11% dari laba fiskal. Jadi kita udah sedang ngitung Bapak Ibu dan udah simulasikan itu jauh lebih rendah ketimbang menggunakan pribadi gitu ya. Terus nanti juga di akhir saya akan kasih triknya Bapak Ibu ya. Ada yang jauh lebih murah lagi gitu ya. Terus kayak juga mau mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya mungkin apa sih Bu? Emang perbedaannya misalnya saya mau buat deh pada akhirnya badan usaha antara CV, PT apa bedanya tuh? Kalau misalnya dilihat dari sisi misalnya laba ditahan ya, pembagian laba ditahan, kalau di PT kan disebutnya dividen Bapak Ibu ya. Nah dividen ini kan bisa bebas yang tadi saya udah ceritakan. Kalau pembagian laba ditahan di CV disebutnya apa? Five. Dan ini bebas pajak. Kalau saran saya sesuatu yang gratisan Bapak Ibu sebaiknya transfer supaya ada bukti ya. Kan nanti kita tulis ya di SPT pribadi itu ada nanti pembagian laba ditahan dari CV ya. Nah itu bebas pajak, seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau kita misalnya dilihat dari sisi, misalnya nih Bapak Ibu ada tunggakan pajak ya. Kalau ngomongin nggak ada niat baik ya Bapak Ibu mau CV ke, mau PT ke sama aja. Bakal diblokir tuh seluruh pemegang sahamnya. Contoh seperti itu ya. Nah kalau misalnya mungkin dilihat dari sisi yang lain. Ada misalnya mau jadi apa ya mungkin master apa distributor tunggal misalnya gitu ya. Nah orang lebih suka bekerja sama dengan PT. Kenapa? Karena lebih berbadan hukum. Seperti itu contohnya mungkin Bapak Ibu ya perbedaan mungkin badan usaha ya. Boleh next? Jadi kapan sih tax planning harus dilakuin? Yang pertama mungkin pada saat yang tadi saya sudah utarakan mungkin perdana usaha mau PT mau CP. Mungkin pribadi kah bedanya apa gitu ya. Terus yang kedua pada saat menjalankan usaha mungkin saya nggak bahas ya. Mungkin ini ngomongin metode akuntansi banget deh. Ngomongin tentang persediaan gitu ya. Ketiga ngomong penutupan usaha, likuidasi atau manajer gitu. Berikutnya. Nah Bapak Ibu kalau ngomongin tax avoidance gitu ya. Ini adalah penghindaran pajak. Tapi kalau ngomongin tax saving ini juga kita bisa lakuin mungkin metode penyusutan, mungkin saya nggak bahas selalu ini ya. Yang ketiga adalah optimalisasi kredit pajak. Yang tadi saya bilang Bapak Ibu seharusnya nanti di Cortex itu Bapak Ibu nggak akan kesulitan nih. Bapak Ibu tinggal tarik saja ya bukti potongnya. Mungkin di benak Bapak dan Ibu adalah seperti ini. Bu, boleh gak Bu ya? Saya badan usaha nih. Boleh gak nih Bu, perkiraannya akan terjadi lebih bayar. Boleh gak saya pilah-pilah nih Bu, misalnya bukti potongnya jangan digunain. Dulu Bapak Ibu saya cerita dulu ya, dulu Bapak Ibu ini karena nggak ngeling, mungkin bisa Bapak Ibu ya, yang dulu ya, karena nggak ngeling nih. Tapi di modul Cortex Bapak Ibu, bisa saja Bapak Ibu hapus. Udahlah bukti potongnya saya hapus aja yang satu. Nah Bapak Ibu akibat menghapus gitu ya. Siap-siap Bapak Ibu akan dipanggil pajak. Mungkin alasan kita yang elegan adalah Pak kan saya mau memberikan sumbangsi ya untuk pajak. Jawabannya mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Saya rasa ya karena kalau misalnya lebih bayar udah pasti sama juga kan diperiksa Bapak Ibu. Lebih bayar diperiksa gitu ya. Kalau misalnya rugi pun sama kan. Itu juga bakal diperiksa ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu mungkin kita sikapi juga konteks ya kayak gitu. Bapak Ibu hapus, panggil dulu. Terlepas mungkin pajak bisa terima atau tidak ya alasannya. Tapi pasti dipanggil. Ini mengenai konteks ya Bapak Ibu ya. Boleh di next.
Nah Bapak Ibu misalnya menunda pembayaran pajak ya, yang tadi saya bilang mungkin ini harusnya sih mungkin lebih ini lagi di tahun ini ya, karena kita kan udah dimundurin ya tanggal-tanggalnya, harusnya mungkin lebih enggak telat lagi gitu ya. Dan semuanya ada di konteks ya Bapak Ibu ya, mungkin ya kalau saya lihat di suatu daerah, mungkin semakin ke daerah saya rasa mungkin bingung. Gimana Bu ini menggunakan konteks ya? Kelihatannya aplikasinya mudah ya, tapi kalau kita salah klik, si pajak manggil dulu. Ya terlepas Bapak Ibu memberikan penjelasan, tapi panggil dulu gitu ya. Menurut saya mungkin ini kita akan ngalami mungkin pemanggilan ya. Setelah era konteks itu mungkin 2 sampai 3 tahun ke depan ya dari sekarang. Saya rasa akan banyak banget nih. Bapak Ibu berasa gak ya tahun ini banyak banget kan surat cinta dari pajak? Banyak gak? Banyak ya. Jadi saya lihat tahun ini dahsyat. Kenapa dahsyat? Mungkin pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi saya mau info sedikit. Semenjak tahun 2025 pajak ini kan mau ningkatin target. Gimana cara dia ningkatin? Dia membuat 2 periode untuk target. Dulu sebelum tahun 2025 caranya adalah cuma Januari sampai Desember 1 SP2DK gitu ya. Kalau yang sekarang Bapak Ibu Januari sampai Juni 1 tuh SP2DK. Juli sampai Desember 1 SP2DK. Jadi nggak heran Bapak Ibu dalam 1 tahun bisa dapat mungkin 1 sampai 3 SP2DK. Nah mulai seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kalau Bapak Ibu perlu tahu yang mengirimi surat atau yang membuat ini nih harus nih dikasih SP2DK ini, siapa dia? Siapa dia? Pusat. Bukan AR ya Bapak Ibu ya, pusat ya nanti. Coba nih pilih-pilihin. Tapi AR bilang, Bu kami sudah memilih-milih. Tapi tetap saja pusat yang menentukan Bapak Ibu seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu harus tahu gitu ya kenapa ketat. Nah itu salah satunya. Boleh di next? Nah Bapak Ibu saya mau kasih tahu nih. Mungkin dari Bapak dan Ibu ya. Ini salah satu trik ya. Jadi mungkin ada yang mungkin merasa begini Bu. Saya kan kaya nih Bu. Pertanyaannya, kenapa Bu saya nggak bisa beli macam-macam, beli rumah pun, beli aset ini nggak bisa. Dan saya mungkin ya sebenarnya sebagai pengusaha kan ya benar ya Bapak Ibu ya, kadang kita punya networking yang cukup luas, kita dikasih komisi. Nah triknya seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan norma penghitungan. Jadi Bapak Ibu bisa menambah kas dan setara kas. Kalau ngomongin SPT pribadi gitu ya, saya akan cerita mungkin yang jadi highlight pajak asalkan gitu ya, asalkan penghasilan Bapak dan Ibu balance, imbang sama kenaikan aset plus biaya hidup orang pajak mah enggak bagaimana-bagaimana. Yang masalah kalau tidak imbang gitu Bapak Ibu. Nah ini bisa ditambahkan gitu loh Bapak Ibu, tapi ini tuh harus diajuin di konteks ya Bapak Ibu ya. Misal untuk tahun 2026, paling lambat itu 31 Maret 2026. Kalau sekarang Bapak Ibu seharusnya kan sudah telat nih Bapak Ibu. Tapi saya dengar sekarang si pajak lagi buka nih seluas-luasnya nih. Sampai dengan 31 Desember ini coba kalau Bapak Ibu memang butuh silakan apply. Apa perbedaannya Bu memang? Kalau misalnya nih kita penghasilan lainnya dapat 1 miliar seandainya. Kebayang gak Bapak Ibu 1 M dikurang PTKP kan pajaknya besar ya. Penghasilan lainnya ya. Tapi kalau pakai norma gitu ya, misalnya kita ngomongin Jakarta Bapak Ibu ya. Itu tuh hitungnya 1 M dikali 30% dulu. Kan 300 juta ya, terus dikurang PTKP kan jauh lebih rendah kan.
Maksud saya ini adalah salah satunya Bapak Ibu ya triknya. Ini biasanya sih ini dilakukan pekerjaan apabila pekerjaan bebas. Terimanya dalam bentuk komisi gitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus ingat, maksud saya mungkin pertanyaan Bapak Ibu begini. Bu, nah mumpung murah, saya setinggi-tingginya nih Bu. Misalnya 5M, saya masukin komisi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Kalau omsetnya lebih dari 4,8, apa yang terjadi? P? PKP Bapak Ibu. Maksud saya PKP gitu loh. Misalnya Bapak Ibu kepikiran, Bu saya ada gaji, ada ini, total sekian, totalnya 5M. Ya iyalah PKP. Makanya harus dihitung Bapak Ibu gimana caranya Datu gitu ya. Ini adalah satu trik saya gitu ya. Boleh di next? Boleh di next? Bapak Ibu mungkin sekian sharing dari saya gitu ya. Semoga ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau ada yang mau dikonsultasikan, ditanyakan silakan kontak saya dan free ya buat Bapak dan Ibu ya. Mungkin kita buka Q&A ya. Iya. Saya kembalikan kepada MC ya. Oh ya. Terima kasih Ibu izin. Terima kasih Ibu Erli atas penjelasan yang sangat komprehensif. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi para hadirin yang ingin yang memiliki pertanyaan maka silakan mengacungkan tangan dan memberikan pertanyaannya. Dan untuk peserta online juga kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan pada kolom Q&A dari fitur Zoom. Maka dari kita mulai dulu dari offline ya Bu berarti ya. Oke, baik silakan untuk kepada Bapak. Silakan untuk mic-nya. Terima kasih. Bapak mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu lalu mengajukan pertanyaannya. Oke, baik, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ibu sebelumnya. Perkenalkan nama saya Heri Setiawan dari Integra Corpora dan juga salah satu yayasan kami juga kami kembangkan. Pertanyaan saya pertama Bu, ya hari ini mungkin kalau sebelum pertanyaannya, hari ini mungkin kalau ngomongin pajak nih Bu agak lebih enak nih Bu gitu, karena Menkyu-nya memberikan optimisme gitu ya. Maksudnya konteksnya paling nggak semangatnya nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan kayaknya mau take it gitu, tapi kalau sekarang mungkin alhamdulillah gitu ya. Ini ada rasa psikologis yang berbeda gitu ya ketika ngomongin pajak, menterinya Pak Purbaya gitu. Jadi optimisme kita masih ada, minimal itu memang akan dipakai. Oke, pertanyaan saya Bu, dengan adanya mungkin sistem yang terintegrasi saat ini ya, bahkan mungkin tidak hanya pajak ya gitu, semuanya tadi di Sdukcapil dan segala macam, sehingga hal-hal yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya ini muncul ya Bu ya, fosil-fosilnya. Nah, saya mengalami Bu, jadi mungkin beberapa kali saya mungkin kerjasama dengan kawan-kawan untuk mendirikan PT Bu gitu. Kalau zaman dulu kan nggak kedeteksi ya Bu ya. Nah terakhir tuh kami dapat surat Bu, jadi surat cinta tadi ya, bahwasannya ternyata ada fosil-fosil PT kami yang dulu tidak muncul tapi kemudian saat ini muncul Bu gitu, dan sehingga memunculkan kewajiban pajak, padahal mungkin dulu kan mungkin kita dirikan ada yang belum 100% di store dan segala macam ya Bu ya. Nah menyikapi kayak gini bagaimana Bu? Sehingga karena ada kewajiban yang muncul kan, bahwasannya ternyata kita punya dana sekian rupiah atas sekian lembar saham gitu. Dan kewajibannya muncul, nah kita pengen itu tidak menyatakan bahwasanya itu PT ini pertama sudah berhenti bahkan gitu ya. Memang belum dibubarkan Bu, itu permasalahannya gitu ya. Itu satu, menyikapi bagaimana fosil-fosil yang notabene memunculkan kewajiban yang saat ini mungkin ditagih oleh pajak. Kemudian yang kedua, saya masih agak ragu Bu sebenarnya, apalagi mungkin Pak Purbaya juga kan sebenarnya ngetes Cortex juga ke stafnya waktu itu atau tim CS-nya juga kan nyata tidak bisa menjelaskan lebih jauh Bu. Perbedaan katakanlah Cortex atau Cortex yang saat ini mungkin eranya Pak Purbaya gitu ya. Apakah tingkat keandalan juga cukup tinggi Bu? Karena beberapa kali terus terang saya agak menghindar Bu untuk misalnya bertransformasi ke Cortex, jadi laporan masih pakai yang sebelumnya Bu.
dengan online gitu, tapi bukan dengan Cortex. Karena memang kan biasanya problem di digital ini ketika dia ditransfer, berpindah, seringkali tingkat keandalannya rendah, Bu. Nah, niatnya baik, tapi kemudian jadi repot, Bu, gitu. Itu mungkin pertanyaan yang kedua, Bu. Makasih. Satu lagi mungkin, Bu. Kewajiban PT perseorangan, kan sekarang dengan Cipta Kerja ini ada PT perseorangan, Bu. Apakah kewajiban perpajakan PT perseorangan dengan PT biasa ini juga sama gitu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab ya, Bu. Jadi gini, kalau ngomongin tentang gimana dong Bu, kalau misalnya nih PT-nya sudah tidak aktif ya. Kalau saran saya, misalnya nih, kalau jujur aja mungkin kalau kita ngomong pembubaran kan memang akte perlu waktu ya. Mungkin makan waktu setahunan gitu akte pembubaran. Setelah itu penutupan atau pembubaran NPWP gitu ya. Nah kalau emang belum dibubarkan, maksud saya kalau emang udah nggak aktif, ajukan non efektif. Diajukan non efektif supaya apa? Supaya kita sudah tidak usah bayar dan lapor-lapor lagi gitu maksud saya. Jadi anggap aja seperti mati suri ya. Seandainya Bapak Ibu nanti mau menggunakan ya tinggal diaktifkan saja. Itu yang pertama ya. Terus kedua tadi apa Pak? Tadi kedua. Oh sistem Cortex ya. Jadi gini, kalau setahu saya sistem Cortex ini memang mulai Januari start 2025 semua mulai gunakan Cortex gitu ya. Nah ya mungkin di awal-awal parah ya, mungkin kita, ini banyak error dan sebagainya. Mungkin sampai sekarang pun masih ada gitu ya. Kita berharap ya ke depannya mungkin errornya udah enggak lagi gitu ya. Karena kita menggunakan hanya satu loh si Cortex ini gitu ya. Misalnya kita pernah ngalamin kasus udah bayar, udah masuk deposit tapi kok enggak muncul. Contoh seperti itu ya. Kalau menurut saya sih yang saya dengar akhirnya di akhir tahun ini yang buatin mungkin vendornya akan menyerahkan seluruhnya 100% kepada kita gitu loh. Harusnya sih yang dulu katanya kemarin itu masih dalam bentuk bukan dummy, yang ngomongnya apa ya saya kurang tahu istilahnya. Cuman sekarang ini kayak harusnya ketika di input udah diserahin sih harusnya sih sudah tidak muncul error lagi ya. Kita berharap ya Pak semoga ya. Terus yang ketiga pertanyaannya apa bedanya nih kalau PT biasa dengan PT perorangan? Bedanya adalah dan samanya gitu ya. Jadi kalau ngomongin pembagian laba ditahan, PT perorangan itu ikut Pak undang-undangnya si PT. Sehingga dia sebutnya adalah dividen, bukan PIF ya. Tapi kalau ngomongin tentang misalnya dikasih kan kalau misalnya kita CV atau PT, kita baru ya misalnya omsetnya di bawah 4,8 M, kita kan diberi kemudahan ya udah boleh menggunakan PPh final. Nah ini sama dengan si CV selama 4 tahun. Mungkin kalau dilihat dari sisi pajak sih seperti itu Pak. Jelas ya Pak? Iya seperti itu. Mungkin dari hadirin yang ada di ruangan ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan Bapak. Cek. Oh, ya. Nah, selamat siang Bu. Iya siap Pak. Perkenalkan saya Titis dari PT Geraha Bumi Hijau. Sebelumnya juga tadi saya baru datang terlambat karena memang informasinya yang saya dapat tadi telat dari perusahaan. Saya mau tanya beberapa hal mengenai tax holiday Bu, tax holiday karena perusahaan saya ini kan sedang mau membuat pabrik. Jadi ada pembelian lahan dan pembelian mesin. Nah kita mau cari tahu tentang apa aja sih pajak yang bisa kita manfaatin untuk seperti pembebasan PPN, PPh atau ke tax holiday karena kan di sini kan ada investasi ya jatuhnya ya seperti itu sih.
Yang pertama itu ya. Yang kedua mungkin ini kan terkait PPh 21 pribadi. Ini kan sudah mau tahun depan ini kan sudah mau lapor ya. Pasti banyak pertanyaan nanti nih dari teman-teman di perusahaan mengenai pendaftaran atau misalnya kayak suami istri lah yang harusnya NPWP-nya sudah digabung, apakah itu harus digabung dan apakah nanti di Cortex itu datanya sudah terintegrasi tanpa harus melakukan perubahan data kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih Bu. Ya Pak, saya jawab ya. Jadi mungkin kedua-dua saya jawab ya. Yang gampang kan gini. Jadi kalau ngomongin tentang PPh 21 gitu ya. Kan mungkin ada yang berpikir, oh saya kayaknya punya NPWP dipisah aja nih. Misalnya kadang-kadang berpikir supaya mungkin ada juga yang UMKM ya. Saya mungkin sekian, si suami sekian. Nah karena Cortex ini kan terhubung sama si Dukcapil. Makanya dia tahu mungkin anggota keluarganya siapa saja. Cuma maksud saya kalau misalnya Bapak Ibu tidak mempunyai kartu keluarganya pisah tuh. Nah itu si Kotek nggak tahu. Misalnya gitu dia nggak mungkin minta surat nikah Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau emang terhubung kalau saran saya lebih baik kalau misalnya punya istrinya adalah pekerja gitu misalnya ya. Lebih baik mendingan digabungin aja NPWP-nya karena istri adalah final buat suaminya. Soalnya kita kemarin pernah ngalamin kasus ya, saya dengar kasus begini. Jadi suami istri pisah NPWP gitu ya. Ketahuan sama pajak. Yang terjadi adalah ngomongin yang benarnya adalah apabila terjadi berarti kan harus gabung penghasilannya. Kebayang gak sih kalau misalnya gajinya gede banget ya, gajinya ratusan juta, digabung ratusan juta, ya itu banyak banget Bapak Ibu yang mesti dibayar. Sedangkan kalau kita pikir, ya ini kan final, kalau Bapak Ibu cuma satu pemberi kerja, kecuali kita punya istrinya adalah misalnya kerja iya, dapat bukti potong karyawan iya, terus kita juga misalnya ada freelance, ada bukti potong lagi misalnya sebagai agent properti. Nah itu pun ya jadi nggak bisa final buat suaminya. Seperti itu Pak. Jelas ya Pak yang PP 21 ya. Terus mengenai pabrik setahu saya sih hanya ngomongin tentang PPN ya. PPN masukan gitu ya. Ya kalau misalnya kita misalnya kita ada batasan gitu loh. Kalau misalnya kita enggak gunain anggapnya kayak PPN masukan kita beli mesin udah kita kreditin. Tapi kita tidak produksi, akhirnya juga kita harus bayar tuh. Jadi ada batasan di mana ya kita bisa menggunakan tapi ya keluarannya mana gitu. Masukannya udah kita kredit, keluarannya mana. Setahu saya sih hanya itu ya. Kalau ngomongin pabrik ya. Mungkin jelas ya Pak ya. Enggak ada kecuali mungkin usaha-usaha yang mungkin terbarukan energi gitu ya. Nanti mungkin mesti dicek lagi ya. Kayak gitu. Jelas ya Pak? Baik, kita mau melihat pertanyaan dari Zoom terlebih dahulu ya Bu. Boleh. Sudah ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari Anonymous, saya izin bacakan terlebih dahulu. Saya baru saja mendirikan PT Perorangan di awal Juli 2025, masih non-PKP, usaha adalah bidang jasa dan kami menggunakan vendor lepas. Cara hitung PPh-nya bagaimana? Jadi gini, kan PT Perorangan baru didirikan awal Juli, dia masih non-PKP di bidang jasa ya. Nah maksud saya menggunakan vendor lepas ini, kita kan mesti tahu nih, ini tuh vendornya PT atau Perorangan gitu ya. Kalau PT kan mungkin PPh 23 ya. Kalau misalnya Perorangan berarti PPh 21. Nah kita harus potong. Kita harus potong pajaknya gitu. Kalau emang PPh 23 dipotong 2%. Tapi kalau kita misalnya menggunakan vendor orang pribadi kan berarti PPh 21. Berapa jumlahnya? Nah ini dianggapnya sebagai bukan pegawai ya. Jadi cara hitungnya adalah misalnya 2 juta. Berarti 2 juta dikali 50% dikali 5% gitu. Dan mungkin mengenai yang vendor lepas ini kalau untuk orang pribadi ada perubahan ya. Dulu Bapak Ibu yang menjadi masalah adalah kalau kita misalnya menggunakan lebih dari 1 kali dianggapnya sebagai berkesinambungan. Terkadang Bapak Ibu kalau saya lihat orang
miss di sini nih. Ketika dihitung berkesinambungan kan jadi kurang bayar ya. Yang sekarang adalah tidak ada berkesinambungan lagi. Jadi dihitungnya tetap bulan per bulan gitu. Ini yang bisa saya jawab ya. Terima kasih Ibu Erli atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Pertanyaan, kami mengelola yayasan, pajaknya bagaimana? Silakan Bu Erli. Kalau ngomongin yayasan, sebenarnya kan bukan objek pajak ya Bapak Ibu ya, misalnya sumbangan-sumbangan gitu ya. Nah Bapak Ibu tinggal dilaporkan saja bahwa pendapatannya memang ada kan yang bukan objek pajak tinggal diisi gitu ya. Cuman pertanyaannya Bu, terus gimana pajak-pajak yang lainnya gitu, misalnya saya punya karyawan, tetap Bapak Ibu itu dihitung PPh 21-nya. Terus kalau misalnya yayasannya menggunakan misalnya jasa-jasa lainnya, misalnya jasa desain seandainya ya. Nah kita juga harus potong, tergantung tadi ini vendornya PT atau orang pribadi. Kalau PT PPh 23 ya orang pribadi PPh 21 gitu. Kalau misalnya nih yayasannya misalnya, saya sewa tempat. Sama aja Bapak Ibu sewa tempat berarti PPh final 10% gitu. Itu aja sih Bu yang saya bisa jawab ya. Terima kasih Ibu Erli atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan pengalaman konsultan, sektor industri mana yang cenderung paling sulit beradaptasi dengan Cortex dan kenapa? Silakan Ibu Erli. Kalau saya melihat Bapak Ibu ya, dari highlight ngomongin tentang Cortex yang tadi saya bilang begitu ketatnya, nyambung sana, nyambung sini, belum si gandeng IT. IT itu gampang Bapak Ibu, bahkan saya pun lagi buatin. Ternyata cuman tarik aja gitu, udah kelihatan reportnya. Misalnya rasio misalnya gross profit atau rasio persentasenya kan tinggal pajak dibagi penjualan contohnya ya. Jadi kalau menurut saya mungkin bukan ngomongin sulit ya, tapi semuanya kayaknya harus beradaptasi. Karena yang tadi saya bilang, udah saya cerita ya udah panjang lebar tinggi tadi saya cerita menyikapi Cortex ini nggak ada yang bisa gini, saya hapus PPh-nya gitu ya. Supaya nggak kelebihan biaya, iya ada modulnya dihapus, tetapi dipanggil dulu kan Bapak Ibu, kenapa nih dihapus? Kan alasan Bapak Ibu yang elegan yang tadi saya bilang, Pak kan saya mau sumbang sih Pak, nah tergantung nih KPP mau terima atau tidak gitu. Jadi mungkin jawabannya tidak ada, bukan ngomongin sulit tapi semuanya menurut saya harus beradaptasi terhadap Cortex dan Cortex ini notabene mungkin bisa dikatakan teknologi banget gitu. Terima kasih Ibu Erli atas jawabannya. Mungkin apabila pada peserta yang hadir di ruangan ini masih memiliki pertanyaan atau yang dari online pun masih ada pertanyaan, silakan Ibu untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Iya, Bu, siang. izin bertanya. Kalau misalnya ada case teman saya nih Bu, dia punya usaha kos-kosan. Kalau misalnya pendapatan dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar, apakah boleh nanti untuk pajaknya itu masuk ke kategori yang UMKM Bu, yang 0,5 final? Mohon penjelasan, terima kasih. Ini kos-kosan pribadi berarti ya? Ya, betul. Pribadi ya? Pribadi, betul Bu. Sebenarnya kalau ngomong misalnya kos-kosan nih, tapi harusnya sih kos-kosan sih mungkin biasanya sih 1 bulan begitu ya, nggak ada yang lebih. Betul. Itu sih sebenarnya boleh tuh menggunakan PPh final yang 0,5%. Oh, oke. Siap. Sebenarnya seperti itu. Nah mungkin jangan sampai salah pengertian gitu ya, mungkin di antara kita salah pengertian, ini PPh final yang 10% bukan seperti itu ya, kos-kosan tetap merupakan objek PPh final yang 0,5% kalau omsetnya memang di bawah 4,8 M seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh para hadirin dan juga terima kasih atas Ibu Erli atas jawaban-jawabannya yang sangat insightful dan bermanfaat untuk kedepannya kita menghadapi Cortex untuk 2026. Baik, kini kita telah tiba di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir secara offline maupun secara online. Untuk semoga hasil dari
pelajaran-pelajaran yang wawasan yang telah diberikan pada sesi hari ini bisa bermanfaat dan juga menjadikan kita lebih siap untuk menghadapi perpajakan di tahun 2026. Maka dari itu untuk live Zoom-nya sampai saat ini kita tutup, dan untuk para hadirin yang hadir secara offline dipersilakan untuk menikmati santapan makan siang bersama yang telah disediakan di bagian belakang dan juga bagian belakang Community Hub ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.